Oke, berlanjut lagi bersama gua. Hari ini gua akan melanjutkan lagi video dari Bos Darling yang ketiga mengenai utang siluman. Nah, untuk yang kemarin episode 31B itu utang siluman melalui atau via bank sentral. Nah, sekarang yang ketiga episode 31C utang siluman melalui bank swasta. Kita langsung aja simak. Di awal kami katakan bahwa ada dua cara untuk menciptakan utang siluman. Sekarang kita bahas cara yang kedua, yaitu melalui bank-bank komersial biasa. Secara umum skemanya hampir sama, bahkan bunganya pun sama. Bank komersial itu yang penting pembayarannya aman dan bunganya di atas bunga deposito. Di Amerika, bunga deposito itu cuma sekitar 0,5%. Jadi kalau Wall Street tawarkan bond 1,25%, pembayarannya aman karena back to back dibayar oleh negara pengutang. Bank masih untung 0,75%. Lebih besar untungnya dari yang punya duit, cuma dapat 0,5%. Bedanya hanya di pembukuan neraca. Bank-bank komersial itu nggak boleh bukukan uang dalam peredaran. Bank terima deposito dibukukan di bagian liabilitas. Lawannya adalah kas di bagian aset. Kalau nggak disalurkan sebagai kredit, banknya rugi karena harus bayar bunga deposito. Apalagi deposito hasil bailout 29 triliun dolar akibat krisis subprime lending tahun 2008. Duit itulah yang dipakai buat kasih utang pada semua negara di dunia. Bank tinggal pindahkan dari kas ke bond, sama-sama di bagian aset. Pembukuannya pasti balance. Di audit pun sudah pasti wajar tanpa pengecualian. Cara kedua ini yang sebenarnya lebih banyak dilakukan. Fed memang terbitkan uang baru untuk kasih utang pada pemerintah Amerika. Kalau untuk kasih utang pada Indonesia, Fed nggak perlu terbitkan uang baru. Cukup pindahkan dari aset kas ke aset bond, sama persis dengan bank-bank komersial ini. Sisanya semua sama. Dari bunga utang 373 triliun tiap tahun yang dibayar oleh Indonesia, Wall Street dapat duit sekitar 263 triliun rupiah setiap tahun selama 30-50 tahun. Bank-bank komersial dapat duit 110 triliun rupiah dipotong buat bayar deposito nasabah, bank masih untung sekitar 66 triliun rupiah tiap tahun selama 30-50 tahun dan bisa diperpanjang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Apa pentingnya semua ini? Rakyat lapar, Pak. Gegara pandemi, kerja susah, cari duit susah, bernapas pun dibikin susah, harus pakai masker. Menteri Erick Thohir dikasih anggaran 688 triliun buat pen. Hasilnya, setelah divaksin, tetap aja protokol nggak berkurang, ekonomi nggak jalan juga. Ini yang sudah kami sampaikan dari tahun lalu. Terus, buat apa divaksin? Buat apa buang anggaran 688 triliun yang sudah pasti nambah utang lagi? Dan ini nggak akan selesai karena pasti dijadikan proyek anggaran terus-terusan setiap tahun. Elit lokal ini memang lebih parah dari elit global. Kita sudah muak dengan semua itu. I hate imperialism. I detest colonialism. Oleh sebab itu, buat para pemirsa, jangan tanya apa yang harus dilakukan. Sebarkan video ini. Sampaikan kepada para wakil rakyat di DPR dan DPRD masing-masing. Kita yakin dari sekian banyak wakil rakyat, masih ada yang punya hati nurani untuk membela rakyat dari kemiskinan akibat pandemi dan utang. Saya nggak pikirkan trending di YouTube. Download aja video ini. Ada linknya di deskripsi. Sebarkan video hasil download kepada semua anggota DPR dan DPRD, juga kepada semua akademisi di Indonesia, serta tokoh-tokoh masyarakat. Al-Quran mengatakan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Dan Alkitab mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Maka hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Mari kita berjuang untuk kebenaran, untuk merubah nasib seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, dengan hati tulus seperti merpati, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pada episode 32 mendatang, kita akan bahas cara bayar utang 6.000 triliun dalam sehari untuk meringankan beban rakyat dan untuk memajukan Indonesia kita tercinta. Buat para pemirsa dari negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan juga Amerika, skema bayar utang yang akan kami sampaikan pada episode mendatang itu juga bisa dilakukan oleh tiap negara di dunia. Bukan asal nyetak duit bayar utang, tapi dengan cara yang bisa diterima oleh si pemberi utang dan lulus audit akuntan publik paling top di dunia. Sampai jumpa di episode 32. This is John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Viva Republik Indonesia. Salam People Power.